Salam hangat untuk kita semua. Kembali kita bertemu dalam video pembelajaran tentang kehidupan seorang anak. Kali ini saya akan membahas topik mengenai seorang anak di era digital. Saya mengawalinya dengan mengutip pendapat Susan George dalam bukunya Religion and Technology in the 21st Century. Ia menuliskan bahwa para filsuf dan teolog berkata, mulai dari sejarah awal manusia, kemajuan teknologi akan selalu berdampak pada perubahan budaya hidup, kerohanian, dan keimanan manusia, karena teknologi memiliki tujuan khusus dalam kehidupan manusia. Dari tulisan Susan George ini, saya tertarik untuk mengajak Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian melihat satu peristiwa di Alkitab tentang kisah Menara Babel dalam Kejadian 11 ayat 1-9. Dalam peristiwa itu dijelaskan secara singkat bahwa manusia semakin bertambah banyak dan mengalami perkembangan baik pengetahuan dan teknologi. Mereka sangat mengerti bagaimana membangun sebuah kota, bahkan mengerti bagaimana membangun sebuah menara yang puncaknya bisa mencapai ke langit. Suatu hal yang sangat baik tentunya. Namun, apa perubahan yang paling terlihat jelas dalam kehidupan manusia ketika mereka mencapai titik perkembangan pengetahuan dan teknologi pada cerita itu? Tentu, perubahan budaya, pola hidup telah mereka alami, sehingga tuntutan untuk membangun sebuah kota menjadi sebuah kebutuhan. Dan saat mereka memikirkan untuk membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, di balik niat itu terlihat bahwa ada perubahan identitas diri, sehingga mereka perlu mencari nama atas semua kemajuan yang mereka miliki pada saat itu. Kemajuan yang menghasilkan perubahan itu akhirnya membuat mereka abai terhadap natur mereka sebagai manusia yang dicipta oleh Allah Sang Pencipta alam semesta ini. Artinya, nilai kerohanian dan keimanan mereka pun mengalami perubahan dalam memahami Allah Sang Pencipta langit dan bumi ini. Dari peristiwa Menara Babel ini dan apa yang disampaikan George tadi, saya sangat meyakini sekali bahwa perkembangan teknologi digital memiliki pengaruh besar atas hidup manusia sekarang ini. Semua perkembangan itu dapat merubah, bahkan mencipta segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup manusia, baik itu sistem ekonominya, pendidikan, nilai-nilai sosial, identitas sampai kerohaniannya. Seorang pemerhati teknologi berkata bahwa teknologi digital lebih dari sekedar perlengkapan. Teknologi digital memasukkan juga model transformasi bagaimana kita hidup dan siapa kita. Artinya, perkembangan teknologi digital dapat menjadi sebuah jalan perubahan atau transformasi manusia dan identitas manusia saat mereka hidup dalam situasi tersebut. Itu terlihat sangat begitu banyak orang mengalami perubahan kehidupan sosial, psikologi, dan spiritual dalam konteks digital ini. Tentu perlu kita mengerti, dampak dan perubahan ini pun bisa juga terjadi dalam kehidupan anak-anak yang hidup di sekitar kita dalam era digital ini. Anak-anak memiliki koneksitas dan efektivitas dalam melakukan segala aktivitas mereka, termasuk hobi mereka. Mereka bisa connect dan selalu online, hingga tidak pernah tidur dalam waktu tertentu dalam setiap waktu. Mereka dapat melakukan koneksitas dan berinteraksi kapanpun dan dimanapun sesuai keinginan mereka. Suatu perubahan yang luar biasa sekali di era digital ini. Craig Kenneth Miller dalam bukunya E-Kids, Parenting in Digital Age telah mengobservasi bagaimana perlengkapan digital mempengaruhi orang tua dan anak dengan menuliskan banyak orang abai bahwa kita berada di tengah pengalaman yang luar biasa, di mana penggunaan media digital sedang mempengaruhi perkembangan mental sosial anak. Pengaruh digital yang secara perlahan, tenang, menyenangkan, asik, dan sebagainya akhirnya dapat menutup mata banyak orang terhadap pengaruh yang paling hakiki dari digital tersebut, bahwa teknologi digital telah memberi dampak pada perkembangan sistem otak dan gaya belajar, budaya, identitas, kehidupan sosial, dan spiritual seorang anak. Dalam bukunya Technology and Value, Craig Haynes telah mengelompokkan pandangan tradisional dalam memahami teknologi di dalam 3 golongan. Pertama,
Tidak ada koneksi apapun antara teknologi dan nilai-nilai manusia. Perlengkapan digital adalah sesuatu yang bernilai bebas. Kedua, beberapa ahli telah melihat teknologi sebagai perlengkapan untuk mendapatkan kemajuan dan kebebasan manusia. Pengembangan kapasitas teknologi membuat manusia akan memimpin kehidupan pada kemerdekaan dan kemudahan. Ketiga, para ahli telah menggambarkan teknologi sebagai sebuah monster yang bertumbuh dari diri kita sendiri yang akan menentukan jalan dan nilai kehidupan kita dan melemahkan apa yang menjadi ingatan manusia. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, termasuk kelompok manakah kita? Apakah kelompok yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Dimanapun posisi kita, sadarilah bahwa perkembangan teknologi digital memberikan dampak dan pengaruh dalam kehidupan anak-anak kita. Apa yang sebaiknya kita lakukan dalam membimbing anak-anak kita untuk mampu menghidupi era ini dengan bijak? Video singkat ini tidak dapat memberikan jawaban secara utuh terhadap pertanyaan tersebut. Tetapi biarlah penjelasan singkat ini dapat membuka wawasan dan pikiran kita sebagai orang tua atau orang dewasa yang bersentuhan secara langsung terhadap kehidupan anak-anak, terpanggil dan terinspirasi agar dapat melakukan pendekatan yang lebih holistik dalam memahami konteks yang sedang dihidupi oleh anak saat ini. Setidaknya lebih mengerti apa yang harus dilakukan dalam mengarahkan dan membimbing anak-anak ketika mereka berhadapan dengan berbagai perangkat digital yang mereka miliki. Jangan abai dan tidak perlu juga cemas menghadapi era digital ini, tetapi jadilah orang tua yang selalu bersedia belajar dalam membimbing anak di era digital ini. Tuhan Yesus menolong dan pasti memberkati kita.